Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini, yakhruju min Khurasan rayatun sudun la yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Iliya. Akan muncul dari bumi Khurasan pasukan pembawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya, sampai mereka akan mengibarkan panji hitam itu di bumi Iliya, Al-Quds, Al-Aqsa. Khurasan itu adalah perbatasan antara Afghanistan dengan Iran, dan itu menunjukkan kepada Afghanistan. Kami sepakat jika pasukan para pembawa panji hitam itu adalah Taliban, Pak. Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini, yakhruju min Khurasan rayatun sudun la yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Iliya. Akan muncul dari bumi Khurasan pasukan pembawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya, sampai mereka akan mengibarkan panji hitam itu di bumi Iliya, Al-Quds, Al-Aqsa. Khurasan itu adalah perbatasan antara Afghanistan dengan Iran, dan itu menunjukkan kepada Afghanistan. Kami sepakat jika pasukan para pembawa panji hitam itu adalah Taliban, Pak. Saya yakin itu Taliban, karena Taliban lah sekarang yang berkuasa di Afghanistan dan berhasil memukul mundur kekuatan adidaya baik Rusia ataupun Amerika. Di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin, Rusia dipermalukan oleh Taliban sampai habis pasukan Rusia di Afghanistan. Maka Islam kembali berkibar hingga dibaiatlah Mullah Umar sebagai khalifah. Usama bin Laden ada di sana tahun 97, Pak. Kemudian Amerika mencoba menguji keberuntungannya. Sama, banyak yang stres dari tentara Amerika di Afghanistan, Pak, karena mereka melawan musuh yang tidak terlihat. Banyak pasukan berjubah putih yang muncul begitu saja dari langit. Mereka tidak tahu siapa. Sementara pasukan mujahidin tidak menyaksikannya, tapi pasukan Amerika menyaksikannya. Dan banyak bom-bom yang meledak, tapi tidak diledakkan oleh kaum muslimin. Ketika perang dihentikan karena azan, tapi terdengar suara ledakan di mana-mana. Ternyata malaikat ikut berperang. Itulah Taliban. Kenapa disebut Taliban? Taliban itu artinya santri, Pak. Dan kenapa mereka dipercaya? Karena mereka menciptakan keamanan di wilayah Afghanistan pasca rejim Hamid Karzai tumbang. Hari ini Taliban menguasai Afghanistan dan menyatakan bukan lagi Afghanistan, tapi International of Islamic Emirate Afghanistan, IIA. Ya, itu nama Afghanistan hari ini. Saya yakin Taliban itulah pasukan panji hitam. Nah, itu pasukan yang pertama dari 3 pasukan yang akan memimpin pembebasan dunia. Pasukan yang kedua adalah Ahlu Syam. Syam adalah Palestina dan Suriah. Nanti kita bahas pada maghrib. Dan pasukan yang ketiga adalah Taifah Mansurah. Apa itu Taifah? Qit'atun minal muslimin, sekelompok kecil dari umat Islam. Mansurah, ditolong Allah, karena mereka lahir dari negara yang dizolimi oleh penguasanya, dan mereka hanya kecil saja. Bisa jadi itu Indonesia. Dan saya tidak mengatakan merah putih yang disebutkan Rasulullah Indonesia. Rasulullah memang tidak pernah menyebutkan Indonesia, tapi demi Allah, Rasulullah dalam Sahih Muslim menyebutkan merah dan putih. Saya tanyakan kepada ulama-ulama Palestina langsung di Masjidil Aqsa, Pak. Nanti kan jawabannya. Dan kita lihat Agustusan di Palestina, di Gaza, mereka mengibarkan bendera kita dan mereka mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Di saat mengibarkan bendera merah putih, bendera mereka belum mereka kibarkan. Kenapa mereka tidak mengibarkan bendera mereka lebih dahulu? Mereka mengatakan, bendera kami masih dijajah, rakyat negara kami masih dijajah, maka kami kibarkan dulu bendera kalian sebagai isyarat jika kalian merdeka memimpin dunia. Di saat itulah Palestina merdeka untuk selamanya. Allahu Akbar. Ya, kebangkitan Turki ini akan menjadi pembuka bagi pembebasan wilayah-wilayah yang ada di seluruh dunia, terutama Jazirah Arab. Ketika Imam Mahdi dibayat, Bapak Ibu ingat Imam Mahdi akan dibayat ketika ibadah haji hanya sedikit dilaksanakan.
Aneh sekali, padahal di saat Imam Mahdi muncul, kalau di akhir zaman, berarti umat Islam mayoritas. Tapi kenapa hanya sedikit mereka yang beribadah haji dan umrah? Nah, bisa jadi karena pandemi. Sedikit kan yang beribadah haji. Kemudian, Imam Mahdi akan dibayat setelah matinya seorang raja, lalu diikuti oleh pertarungan 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan. Baik, saya sebutkan beberapa 2 hadisnya. Yang pertama, yaqtatilu salasatun 'inda kanzikum. Akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kulum ibnu khalifatin, 3-tiganya putra mahkota, anak raja. Tsumma la yasir ila wahidin minhum, tetapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang menjadi raja adalah Imam Mahdi. Kalau kita mendengar raja Arab meninggal, lalu terjadi perang antara 3 anaknya, saya tidak tahu. Perkiraan saya apakah antara Muhammad bin Salman, Muhammad bin Nayef dan Khalid bin Farhan, atau antara Muhammad bin Salman, Muhammad bin Nayef dan Al-Walid bin Talal. 3 orang ini adalah putra mahkota, dan Raja Salman sudah diberitakan sakit-sakitan, ada isu meninggal dunia. Apakah ini isyarat Imam Mahdi akan segera dibayat di musim haji? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu, beliau dibayat pasca ibadah haji, dan hanya sedikit yang berbayat. Dan ketika beliau berbayat, apa yang akan terjadi? Rasulullah menyatakan perang akan terjadi, karena akan ada pasukan yang memerangi Imam Mahdi di saat itu Imam Mahdi menyelamatkan diri. Dan perang pertama bukan melawan Cina, bukan melawan Amerika, bukan melawan Israel, tapi perang melawan Jazirah Arab. Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi Jazirah Arab, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzunal faras wa yaftahuha Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzunar Rum wa yaftahuha Allah. Lalu kalian akan memerangi Rum, Eropa, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzunad Dajjal wa yaftahuha Allah. Lalu kalian akan memerangi Dajjal, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Kenapa Jazirah Arab diperangi lebih dulu? Karena Jazirah Arab dipimpin saat itu oleh orang-orang munafik, termasuk wilayah Teluk itu dipimpin orang-orang munafik. Maka beberapa negara di Teluk ini akan menjadi titik yang akan memberikan suntikan kekuatan umat Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Sebut saja Qatar. Qatar adalah satu negara di Arab yang memberikan suplai besar kepada para mujahidin, termasuk Al-Qaeda. Kalau Inggris menjadi suaka politik bagi pemimpin yang memerangi Islam dan aliran sesat, maka Qatar adalah suaka politik bagi pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia hari ini. Maka tidak menutup kemungkinan Bani Tamim akan muncul dari Qatar. Pemuda Bani Tamim akan muncul dari Qatar. Itu sempat ada pembahasan seperti itu kan. Artinya negara-negara Teluk ini akan menjadi pemicu kebangkitan wilayah Arab, dan akan menjadi suntikan kekuatan bagi terciptanya kekuatan politik bagi Imam Mahdi. Siapa itu tadi? 3 pasukannya. Ashabul Ratisud, kemungkinan Taliban, Ahlus Syam, Palestina dan Suriah, Taifah Mansurah, Asia Tenggara. Dan itu dipimpin Indonesia.